أبي بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ومريده أبي بكر محمد صديق برسيك والحبيب علي الحبسي تنقل إطلاق بن مسلم الأطاس وجدي الحبيب بن عبد الله الشيخ علي بن عبد الله بارس وعبد الله بن أبي الهداد أصولهم فروع بن علي الزنبل وفروع الأقدار وجميع أصولي وسندي و مصنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين المالباري والإمام ابن حجر الهيثمي وإمامنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وجميع سادة شافعية وسادة بعلوية حينما كانوا حيثما كانوا الله تعالى يغفر لهم مثل شعب بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يفتح لنا فتح العارفين فتح الأنبياء المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. تفضل. قد نصل إلى قوله أي قول المصنف الفائدين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر. الآن سنقرأ من وبعد. من آخر من قرأ؟ أنت آخر من قرأ. dan فقرأ أنت يا مخاشة. Waba'du ay ba'du ma Kalau udah di ain jadi ba'da ma ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Fahadha muallifun al-muallifu fahadha al-muallafu al-hadiru dihnan muhtasarun qala lafzuhu. Mukhtasar. Oh, ini ada kata matlain. Qalla, ini bukan qala tapi qalla. Oh, qalla. Mukhtasar ini jelasin apa sih mukhtasar? Itu ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Pada maknya sebenarnya. Ma qalla lafzuhu kasura ma'nahu. Oh iya. Apa yang sedikit lafalnya tapi banyak maknanya. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Di situ qala juga ya? Qala. Minal ikhtisari fil fikhi wa huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati ketutupan wastimdaduhu minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa faidatuhu imtisalun wamtisalu awamirillahi ta'ala wajtina binawahihi. Waktunya ke imtisal. Oh, yang imtisal. Kan kita baca istinabi ya? Istinabu.
wajtinabu nawahihi ala madhabil imami al-mujtahidi Abi Abdillahi Muhammad ibn Idrisa Asy-Syafi'i. Oh iya, badal imam. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radiya anhu ay ma dhahaba ilaih minal ahkami fil masaili wa idrisu waliduhu huwa ibnu Abbas ibni Utsmana ibni Syafi'i ibni Sa'ibi ibni Abidi Ubaidi ibni Abdu Yazidin ibni Hashimin ibni al-Mutallibi ibni Abdi Manafi wa Syafi'i wa huwa alladhi yansi wa Syafi'un huwa alladhi yansibu ilaih yunsabu ilaih al-imamu wa aslama huwa wa abuhu as-Sa'ibi yauma Barokah bida Barokah ya apa tadi yaumu ya yauma badrin apa yauma hal aman ya yauma badrin aslama wa wulida imamuna wa wulida ini apa namanya naibul fa'il wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin wa tuwfiya yaumal jumu'ati salkho rojaba sanata wa mi'ataini arba'in wa mi'ataini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi bid darin amin. Qala wa ba'du ay ba'da ma taqaddama min al-basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man dzukir. Wa ba'du, dan adapun setelahnya. Jadi ba'du ini qaul fasil, penengah, pemisah antara muqaddimah sama isi. Kalau nggak salah yang pertama kali itu mengadakan qaul fasil Nabi siapa ya? Nabi Idris kalau nggak salah, lupa nih. Ada faidahnya itu. Yang pertama kali mendatangkan qaul fasil ini. Jadi penengah antara muqaddimah dan isi. Wa ba'du berarti artinya apa? Ai ba'da ma taqaddama, setelah apa-apa yang telah lalu penyebutannya minal basmalati, daripada basmalah, walhamdalah, wassalat, salawat, wassalam, dan salam ala man dzukir, kepada semua yang telah disebutkan, bukan kepada Nabi doang kan soalnya salawat dan salamnya. Fahada, maka ini apa ini yang dimaksud? Musyar ilaihnya al-muallaf. Ada kan isi isyarah. Musyar ilaihnya al-muallaful hadir, karangan yang ada, yang hadir tapi zihnan. Hadirnya apa? Zihnan, di zihan, di pikiran. Jadi karangannya udah ada apa belum? Belum. Secara tulisan belum, tapi udah ada di sini maksudnya. Ini mengisyaratkan ada dua jenis orang ngarang kitab, nulis kitab. Ada yang isi dulu baru muqaddimah, ada muqaddimah dulu baru isi.
Beliau ini termasuk yang nulis muqaddimah dulu baru isi. Banyak yang nulis isi dulu, kan maksudnya dia menulis apa nih, saya menuangkan ini. Baru di ujung tulis muqaddimahnya. Gitu. Ada yang muqaddimah dulu baru isi. Beliau muqaddimah dulu baru isi, makanya disebut fahada. Ini, nah kok bisa ngomong ini, kan musyar ilaihnya nggak ada. Mu'allaf musyar ilaihnya ada. Karangan yang ada, yang hadir di mana? Di pikiran. Ada tapi di pikiran. Seharusnya kan kalau ngomong isim isyarah ada yang ditunjuk dong. Mana yang ditunjuk kalau belum ada? Kan gitu. Ada tapi di pikiran. Nan. Ini adalah mukhtasarun, ringkesan. Apa sih mukhtasar? Tadi Anda betulin ya. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Apa-apa yang sedikit lafalnya tapi maknanya banyak. Diambilnya dari minal ikhtisar, masdarnya ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran mukhtasarun huwa mukhtasirun wa dzaka mukhtasarun. Fil fikhi adalah ringkasan dalam fikih. Karena ngomongin apa? Ngomongin matan. Jangan lihat syarahnya, kalau syarahnya Fathul Mu'in memang banyak. Wa huwa fikih itu adalah lugotan secara bahasa al-fahmu. Lugotan. Ingat-ingat alhamdulillah. Ya alaikumullah. Ingat-ingat mi'rabin lugotan itu mansub ala nazil khafid. Dia nasab gara-gara kita mencabut huruf jernya. Aslinya ada fi ya, fil lugoti. Cuman fi-nya dihapus diganti jadi lugotan. Adalah artinya pemahaman. Wastilahan secara istilah. Secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatihat tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu dengan seperangkat hukum-hukum syariat yang berupa perbuatan. Karena hukum syariat ada juga yang berupa i'tiqadiyah. Akidah itu syariat juga. Syariat itu bukan cuma fikih. Akidah syariat. Tasawuf pun syariat. Tapi bukan amaliyah kan. Nah kalau ini amaliyah yang berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Al-muktasabi ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu afwan. Ini al-muktasabu bukan al-muktasabi. Kenapa? Karena dia jadi naat kepada al-ilmu, ke ilmunya. Ya. Kalau dibaca muktasabi kan perkiraan kita ke ahkam, naatnya, man'utnya ahkam. Hukum-hukum yang muktasab, yang diambil, yang diusahakan, yang diambil, yang diupayakan, yang diijtihadin. Enggak. Kalau ahkam kan mu'annas, kullu jam'in mu'annasun. Seharusnya muktasabati kalau mau jadi naat ke situ. Tapi ini muktasabi. Man'utnya kemana? Ke al-ilmu. Berarti bacanya al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu. Diambilnya ilmu ini dari mana? Min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalilnya, dalil-dalil hukum tersebut, haknya kembali ke hakam. Daripada dalil-dalil hukum at-tafsiliyah yang terperinci. Apa itu maksudnya dalil tafsili? Dalil tafsili itu, jadi kalau dalam fikih dalil ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Itu kemarin sempat kena usul fikih gak? Sempat kena ya? Nah, usul fikih itu namanya dalil ijmali, dalil global, dalil umum. Bisa kepake di mana aja. Dalil tafsili itu per ayat atau per hadis yang membahas hukum tertentunya. Itu. Aqimis sholah itu dalil tafsili. Kalau dilihat dari hukum wajibnya sholat. Ya. Ayat aqimis sholah. Tapi dia juga dalil ijmali kalau dilihat dari sigotnya. Sigotnya apa akim? Fi'il amr. Fi'il amr al-amru lil wujub. Nah itu al-amru lil wujub itu dalil ijmali. Semua ketemu amr hukumnya wajib. Itu dalil ijmali. Ente pakai ketemu ayat dimanapun ada fi'il amr, ente praktekkan di situ. Oh ini berarti wajib. Walaupun nanti ada diskusi tambahannya ya, karena nanti timbul tidak semua amr ternyata wajib. Contohnya wa idza halaltum fastadu, kalau kalian udah tahallul, udah selesai itu haji atau umroh manasik, boleh kalian berburu. Istodu kan pakai apa? Fil amr kan? Apa wajib? Jadi habis haji orang semua harus berburu. Habis lama-lama nanti hewan di Mekah itu
ya kan? Jadi tidak semua amr lil wujub, tapi pergolakannya. Asalnya al-amru lil wujub. Nah, al-amru lil wujub ini dalil ijmali. Tapi ada yang masih kekeh dengan itunya. Contohnya ada mazhab namanya mazhab dohiriyah. Mazhab yang ngambilnya dohir ayatnya aja. Makanya ketika fankihu matobalakum minan nisa, nikahlah apa yang baik buat kalian. Fankihu kan pakai apa? Fil amr. Menurut mazhab dohiriyah, itu nikah itu hukumnya wajib. Gara-gara pakai amr. Maka efeknya siapa yang meninggal dalam keadaan jomblo, matinya suul khotimah. Ya. Buat mazhab dohiri. Itu. Oh, bahasa tuh kalau mazhab dohiri. Kelihatannya kalau ngelihat produk hukumnya nyeleneh dia. Kalau ngelihat produk hukumnya nyeleneh. Contoh ya, di mazhab dohiri itu orang kayak tadi aja wajib hukum nikah, dan ada yang lebih parah, contohnya misalkan nadroh ketika khitbah, meminang orang nadroh. Kita kan boleh nadroh muka sama tangan, ya kan? Kalau nggak mau nikah kan nggak boleh lihat muka sama tangan aslinya, ya kan? Makanya pakai nikah pada orang sana dan sebagainya. Ngeliatin yang bener-bener ngeliatin gitu, ngeliatin. Kalau udah khitbah boleh, boleh kalau mau nikah, bukan kalau udah nikah. Kalau mau nikah kita datang meminang, boleh kita pretelin atu-atu gitu, hidung-hidungnya, kupingnya, semacam. Nah, cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam mazhab dohiri, nadroh bukan sekadar wajah dan tangan, semuanya kali kecuali sawatain. Sawatain itu maaf cakap dubur dan kubul gitu. Yang lain boleh. Kan nyeleneh ya, nyeleneh. Cuman ternyata ada jalur istimbatnya, gitu. Ada jalur istimbatnya. Ini kasih contoh ya. Dulu belajar fikih khilaf namanya, fikih perbedaan pendapat. Mazhab kita nyentuh dubur dengan mas, dengan kaf, batal apa enggak? Batal kan? Apa dalilnya batal? Tahu nggak? Baik, kita kasih tahu. Dalilnya kias. Karena nggak ada dalilnya secara sorry. Nggak ada hadisnya, nggak ada ayat Al-Quran. Adanya kias. Kias dengan mana? Kias dengan yang bagian depan, kubul. Kalau yang kubul ada dalilnya hadis. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang nyentuh zakarnya, maka wudu. Tapi kan dalilnya di mana? Zakar kan? Bukan dubur. Nah, terus ditentang ini sama mazhab dohiri nih, mazhab kita Syafi'i. Wahai Syafi'iyah, mazhab dohiri itu nggak mau ngambil kias. Nggak ada kias buat mazhab dohiri. Bahkan Ibn Hazm al-Dohiri, salah satu penggawanya mazhab dohiri itu membatalkan kias, bikin kitab sendiri, judulnya Ibtolul Kias. Membatalkan kiasnya. Tapi beliau paham kias. Orang batalin kias mesti paham kias. Orang batalin nasab mesti paham ilmu nasab. Kalau nggak paham ya nggak gimana. Ya. Nah, akhirnya dia ngomong gini, ya Ma'syar Syafi'iyah, wahai Ma'syar Syafi'iyah, saya tahu ente pakai kias itu di soal batalnya wudu gara-gara megang dubur. Dan saya paham kias. Kias kan harus ada ilatnya. Apa ilat? Kesamaan. Nah, kesamaan yang antara perbuatan ini dengan perbuatan yang ada dalilnya. Contohnya, minum khamr. Apa hukumnya? Haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, enggak ada ya, bukan itu ya. Innamal maisiru wal azlamu rizqum min amali syaitan. Itu dalilnya, dari situ khamr haram. Baik. Terus tuak haram enggak? Kok bisa-bisanya haram? Kias. Ilatnya apa yang nyamain? Sama-sama memabukkan. Baik. Ditanya sama dohiri, sekarang apa itu ilatnya antara megang kubul sama dubur? Apa ilatnya yang nyamain antara kubul dengan dubur? Kubul jelas ada dalilnya, dubur nggak ada. Ada pakai kias, apa yang nyamain? Apa ada yang bisa jawab? Sama-sama lubang. Berarti megang ini batal juga lah kita. Megang ini batal juga lah kita.
Sama-sama. Hah? Ahsan, bagus, lebih tepat tuh. Kata kita mazhab Syafi'i, ilatnya adalah sama-sama mahal khurujin najasah. Sama-sama tempat keluarnya najis. Makanya ini kotoran ini nggak najis kan, jadi nggak batal kita. Ini juga. Dijawab lagi mazhab Zahiri ini. Jawabannya apa? Baik, itu ilatnya. Saya batalin ilatnya. Kata Imam Ibn Hazm. Pakai ya, pikirin. Menurut pendapat mazhab ente, kalau kita nyentuh langsung najis, ketika kita wudhu, batal nggak wudhu kita? Batal. Nyentuh najis batal nggak? Nah, nyentuh najis aja nggak batal, apalagi cuma tempat keluarnya. Kalau itu jadiin ilat, nyentuh najis aja nggak batal. Kita iseng-iseng habis wudhu gitu. Kita colek-colek gitu, dari ayam atau manusia gitu kan, harus bilang apain. Batal nggak wudhu kita? Nggak batal. Nah, kok megang tempat keluarnya malah batal? Kan nggak ketemu aneh sampai sekarang jawabnya itu. Serius? Nggak ada jawabannya. Belum ketemu, bukan nggak ada. Belum, kalau bisa aja ada, aneh nggak tahu kan. Coba. Ini dan itu mazhab Mu'tabar dulu. Mazhab Dohiri itu walaupun kelihatannya nyeleneh, tapi dulu diakui. Apa sih yang bikin sekarang nggak Mu'tabar? Mazhab-mazhab itu kenapa sih mazhab cuma 4? Padahal mujtahid dulu lebih banyak dari 4, bukan 4. Abu Lais, terus banyak deh pokoknya. Mazhab-mazhab dulu tuh bukan cuma 4, belasan. Imam-imam yang sampai derajat mujtahid mutlak kemudian menimbulkan mazhab baru. Banyak, bukan cuma 4. Tapi kenapa sekarang yang Mu'tabar cuma 4? Tahu? Ya, nggak ada pengikutnya. Nggak ada jalur sanadnya, keputus, muridnya nggak mengembangkan itu. Nah, itu bisa bertahan sampai sekarang. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Ahmad dan Hanafi itu karena ada pengikutnya. Paling sedikit apa mazhab sekarang yang pengikutnya paling sedikit di antara 4 itu ya? Hambali. Paling banyak kemana? Kan Hanafi paling banyak. Hanafi itu Asia Tengah tuh Hanafi semua. Pakistan, yang stan tuh Turki juga Hanafi ya. Maliki sono di Maghrib, Maroko, Aljazair, banyak kan di sana. Kalau di Mesir banyak campur-campur, maksudnya banyak itu bukan campur-campur mazhab, bukan talfik ya, tapi banyak pengikut ini macam-macam kalau di Mesir. Baik, dan jauh tuh situ-situ ngapain? Itu maksudnya menerangin apa sih dalil tafsiri. Jadi ilmu tentang hukum ini apa, hukum itu apa, kita dapat dari dalil tafsiri plus dalil ijmali. Karena kita bisa tahu dari mana aqimis shalah menunjukkan kepada kewajiban. Kalau tidak kita pelajari dalil ijmalinya. Oh, ini amr lil wujub. Jadi digabung ijmali sama tafsili. Baik, dalil tafsilinya setiap orang yang pakai peci putihnya masih mengkilap orang ganteng, dalil ijmali. Dalil tafsirnya, oh Ustadz Daniel pakai peci putih baru dicuci. Nah, berarti yang ganteng cuman itu ketemu natijahnya begitu. Nah, itu pakai putih juga sih. Contoh. Baik. Nah, wastimdaduhu sumbernya, istimdad itu kepanjangan tangan. Dia sumbernya dari mana? Istimdad itu kepanjangan tangan alias sumbernya dari mana? Wastimdaduhu sumber ilmu fikih itu minal kitabi. Itu tulisannya kutub situ ya. Kitab apa kutub? Yang benar kitab sahih. Minal kutub. Emang kita ngambil dari Taurat hukum apa kan enggak? Minal kitab yang tepat. Itu khotamat ba'i kalau begitu ya, bukan namanya lah yang sahihnya Jainuddin Al-Malibari ternyata. Iya. Dari Alkitab artinya Al-Quran. Kok bisa Al-Quran? Nama lainnya pakai boleh, nama lainnya boleh. Tapi kan kitab artinya apa? Buku. Ma'rifah. Karena dia ma'rifah, berarti udah spesifik tertentu. Sama Al-Madinah. Al-Madinah kan kota aja aslinya, cuman Al-Madinah Al-Ma'rufah, Madinah yang kita tahu. Makanya dikasih naat apa Al-Madinah
Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Madinatul Nabi kan aslinya Yathrib. Gitu. Supaya tahu itu tuh aslinya sentral kita tuh di situ. Ibu kota kita aslinya di situ. Ini Al-Madinah Al-Islamiyah tuh aslinya di situ. Begitu. Ini nggak dipindah-pindahin. Baik. Wasunnah dan juga sunnah. Sama nih pakai alif lam. Kalau kita lihat dari bahasa ya. Sunnah kan hadis, kok bisa hadis? As-sunnah secara bahasa kan kebiasaan. As-sunnah pakai alif lam jadi as-sunnah al-ma'rufah, kebiasaan yang udah diketahui, spesifik kebiasaannya siapa? Rasulullah SAW. Gitu sebutnya hadis. Wal ijma'i dan juga ijma', sepakatan para ulama dalam satu masa akan satu hukum tertentu. Dan ijma' hukumnya tidak bisa dibatalkan ya. Ijma'. Baik, wal qiyas dan juga diambil juga dari qiyas. Ini namanya sumber hukum, masdarul ahkam, sumber hukum dalam agama Islam yang tidak ada beda pendapat, yang mujma' alaih 4 ini. Jadi 4 mazhab atau bahkan ulama lainnya kalau ada di luar mazhab yang 4 seperti Zaidiyah dan lain sebagainya, pasti ngambilnya dari 4 ini. Bukan pasti ngambilnya dari 4 ini, afwan. Tidak berbeda pendapat kalau 4-4-nya ini adalah sumber hukum, sumber dalil sahih. Nanti ada dalil yang mukhtalafi, yang berbeda pendapat. Contohnya nanti ada qaul sahabi, perkataan sahabat ini bisa jadikan dalil hujah apa enggak. Terus ada lagi istiqro'nya Imam Syafi'i, hasil survei soal haid itu berapa paling banyak. Nah, itu kan hasil istiqro' namanya kan. Nah, itu dalil yang mukhtalafi, hujah yang mukhtalafi. Berbeda pendapat. Wa faidatuhu, istimdadnya. Ini kalau ngomong istimdad, faidah dan lain sebagainya, mau wadiknya dan lain sebagainya, itu namanya al-mabadi al-ashrah. Ya'lam anna likulli fannin likulli fannin, aduh lupa lagi ada. Ya'lam. Iya, ada 10 prinsip dasar. Kalau kita harus tahu supaya apa? Kita mau ngapain sih belajar ini, dapat apa sih? Makanya dikasih tahu, ente kalau belajar ini, belajar fikih, ente tahu sumbernya. Oh, sumbernya Al-Qur'an, qiyas, ijma, hadis. Oh iya, aman. Terus apa faedahnya kita belajar? Dikasih tahu. Wa faidatuhu, faidah belajar ilmu ini imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Dengan mempelajari ilmu ini, ente bisa melakukan perintah Allah Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan. Yang penting fikih. Ya. Ala mazhabil imami, atas mazhab imam al-mujtahid, seorang mujtahid mutlak tepatnya Abi Abdillah itu apa namanya? Namanya kan masuk rangkaian isim, tapi apa dia? Bukan isim dalam ilmu nahwu ya. Nama Abi Abdillah apa namanya itu spesifik ya? Kunyah. Jadi isim kan ada 3, ada isim asli emang namanya, ada kunyah, adalah laqab. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Laqabnya kunyahnya Abu Abdullah nih, Abu Abdullah. Laqabnya bukan Syafi'i, bukan laqab itu. Syafi'i nisbat kepada kakeknya, turunan Syafi'. Apa kira-kira? Nasirus Sunnah, namanya Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i. Kenapa sih dilakobin Nasirus Sunnah? Imam Syafi'i. Dulu sebelum Imam Syafi'i mulai muncul ke permukaan, dua gurunya yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini sama-sama sentral. Dulu tuh ada 2 madrasah namanya, 2 kelompok dalam fikih. Dalam fikih. Ada bukan dalam semua ilmu agama deh. Ada namanya madrasatul ra'i, ada madrasatul hadis. Madrasatul ra'i artinya kelompok ulama fikih yang lebih banyak menggunakan penalaran ra'i, pandangan, baik logika. Contohnya banyak gunain kias lah. Ya berarti kan kias kan dari logika kan. Ada madrasatul hadis yang lebih banyak menggunakan hadis. Berarti itu yang ra'i nggak pakai hadis ya? Enggak, pakai hadis sumbernya.
Kias itu kan harus ada hadisnya dulu atau ayatnya dulu, dalilnya dulu, baru bisa dikias. Nah, berarti yang hadis nggak pakai akal? Oh enggak juga. Apa yang nyebabin ada dua madrasah ini? Dan ini zaman itu sempat bentrok juga ibarat secara pemikiran. Karena nggak ketemu titik temunya. Aslinya kenapa itu bisa terjadi? Madrasatul Ra'i kebanyakan adanya di Irak. Imam Abu Hanifah kan Kufah apa Basrah gitu, kayaknya Kufah ada beliau. Dari Irak, Kufah itu di Irak. Madrasatul Hadis di Madinah. Yang ini Imam Malik pemangkunya lah ibaratnya. Nah, wajar kalau di Madinah itu kelompoknya kelompok yang banyak menggunakan hadis. Kenapa? Karena dekat dengan bi'ahnya Rasulullah, ya kan? Jadi banyak ketemu sahabat di situ, ya kan? Banyak perbendaharaan hadisnya, enggak? Sedangkan di Kufah jaraknya jauh. Kalau sekarang ada kereta cepat enak. Kalau dulu perjalanan berapa lama, ya kan? Maka wajar kalau perbendaharaan hadisnya tidak sebanyak di Madinah. Bukan dikit, tapi tidak sebanyak di Madinah. Imam Abu Hanifah juga ahli hadis. Apalagi Imam Malik punya Muwatta kan. Itu. Jadi gara-gara itu. Cuman namanya pengikut, kadang kan begitu kan. Fanatismenya ada. Akhirnya bentrok dia berdua-dua bentrok. Lalu apa? Datanglah Imam Syafi'i menggabungkan dua metode ini, Madrasatul Ra'i dengan Madrasatul Hadis. Jadi perbahasan hadisnya banyak Imam Syafi'i, juga penggunaan penalarannya untuk merumuskan hukum beliau mumpuni juga karena berguru sama dua-duanya. Sama Imam Malik jelas, Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik secara langsung, datang umur 15 tahun kalau saya nggak salah ingat. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik masih kecil, masih muda. Sama Imam Abu Hanifah tidak ketemu langsung, tapi ketemu sama muridnya, namanya Hasan Syaibani, Muhammad bin Hasan Syaibani kalau nggak salah. Syaibani pokoknya muridnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, belajar sama muridnya langsung. Jadi dapat dua jalur itu. Jadilah makanya disebut Nasirus Sunnah, pendolong hadis maksudnya. Supaya tapi seakan-akan kan nggak kayak kena logikanya mana kalau hadis enggak selamatin beliau hadis itu. Ini juga sesuai penalaran, cuman penalaranmu aja yang salah memahami hadis. Buat ngomong sama orang awam, bukan Abu Hanifahnya, Imam Abu Hanifah. Paham? Baik. Tadi dulu ya, belum kena ya Rob ini. Al-Mujtahidi, seorang mujtahid Abi Abdullah, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu bukan hanya untuk para sahabat ya. Madhahaba ilaihi. Apa sih madhab itu? Madhab itu madhahaba ilaihi. Itu cigot madhab kan isim makan ya. Isim makan madhab ya. Dari dahaba ya. Madhahaba ilaihi. Madhab makan. Makan kan isim makan. Makan. Makana fihi. Nah, cari yang cocok aja jar majulnya. Makana fihi. Jadi adanya mim itu aslinya isim mausul. Tuh. Makanya nggak beda sama amiyah sebenarnya. Lesh itu li ai syai. Gitu. Baik. Apa itu mazhab? Mazhaba ilaihi minal ahkam. Apa yang kita menuju kepadanya daripada hukum. Baik. Fil masail, dalam masalah-masalah. Wa Idris waliduhu, adapun Idris itu bapaknya. Bapaknya siapa? Imam Syafi'i Muhammad. Wa huwa, si Idris itu Ibnu Abbas. Kakeknya berarti Abbas bin Utsman. Buyutnya Utsman. Bapak dari buyutnya Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib. Nah ini Syafi' dan Sa'ib ini masuk Islam ketika perang Badar. Jadi dua-duanya sahabat tuh, Syafi' sama Sa'ib. Bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, ketemunya di mana sama Imam Syafi'i, sama Rasulullah SAW? Ketemunya di Abdi Manafnya. Nggak tahu ya, nggak tahu di Muttalib, bukan Muttalib bin Al-Muttalib. Di Abdi Manafnya.
bukan di Hashim. Hashim yang di situ bukan Hashim kakeknya Rasulullah. Berbeda. Tapi ketemunya di Abdi Manaf. Jadi sama Imam Syafi'i satu buyut, satu leluhur. Rasulullah Imam Syafi'i sama Rasulullah satu leluhur. Jadi Imam Syafi'i juga Quraisy, termasuk Bani Quraisy. Habib. Enggak lah, kalau Habib kan zuriyahnya Rasulullah. Kalau Habib itu paling enggak yang kemarin kita apa? Hashimi atau Muttalibi. Nah ini bukan Hashimi, bukan Muttalibi. Karena ketemunya di Abdi Manaf. Gitu. Beda, bukan Ahlul Bait jadinya. Kalau merujuk kepada yang sebelumnya ini kan Ahlul Bait yang lain. Kemarin kan Hashimi Muttalibi. Tapi Quraisy. Gitu. Jadi Quraisy bukan yang jahat-jahat doang. Dasar Quraisy lah. Rasulullah Quraisy, ente gimana? Dasar Quraisy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habib Nakib Quraisy tuh Habib Nakib. Habib Nakib yang ngajar. Ya Quraisy lah orang. Habib gimana? Baik. Mana lagi nih? Hilang tuh. Wa Syafi, adapun Syafi yang jidnya Imam Syafi'i itu yang kepadanya dinisbatkan namanya Syafi'i, huwaladzi yunsabu ilaihil imam. Dialah Syafi'i itu yang mana Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris dinisbatkan kepadanya. Makanya yaknya ya nisbah namanya. Jadi Syafi'i alias orang keturunannya Syafi'. Adnani, orang keturunannya Adnan. Rifai, anaknya ntar Rifai kan ujungnya. Rifai, orang keturunannya Rifai bin Ma'mun. Wis, keren banget tuh. Udah bikin bebani-bani aja. Wa aslama huwa, dan dia itu muslim, masuk Islam. Huwa jadi apa huwa? Nah, pertanyaannya wa aslama huwa. Baliknya dulu, anak tanya dulu. Baliknya kemana huwa? Ke Syafi'. Kakeknya Imam Syafi'i. Tapi jadi apa kedudukannya? Wa aslama huwa. Mubtada muakhir huwa aslama. Jadi khobar. Mubtadanya mana? Fa'il. Jadi fa'il. Bukan. Jadi apa Kasyah? Jadi fa'il. Kasyah jadi apa? Kalau fa'ilnya domir huwa, seharusnya apa? Domir mustatir. Kalau huwa mah nggak usah dinampakin. Atau buat apa itu huwa? Salah ini. Bukan. Jadi apa dia? Taukid. Taukid apa namanya? Iya. Lafzi. Kok bisa lafzi kan ngulang yang sama? Huwa ngulang huwa yang diumpetin. Huwa. Jadi jangan heran kalau orang ngomong qad nazartuhu ana. Qad nazartu ana iyahu. Syaribtu ana. Sa'adribuhu ana. Gitu, ada anaknya. Ya, kalau masih awal belajar kan kita dibilangin, kalau mau itu jangan pakai anaknya, harus wajib mustatir dia. Iya betul. Yang jadi fa'il mah mustatir wujuban emang. Tapi ini jadi tauhid. Jangan heran ya. Sering gunanya ada sisi balagohnya di situ taukid lah. Paling tidak. Kaget tadi. Baik. Terus belum habis ini Ramadan kita. Enggak apa-apa ya lagi. Wa wulida imamuna, ya benar bukan. Wa abuhu as-Sa'ib, yaitu Sa'ib. Bapaknya Sa'ib juga masuk Islam juga. Yaum berarti abuhu maktubnya kemana? Enak aja Syafi'i. Mana kakeknya emang ditulis Syafi'i di situ. Aslama huwa wa abuhu.
Abunya baliknya kemana? Abunya baliknya maktubnya kemana? Kan ada huruf atop tuh wau. Maktubnya kemana? Huwa yang mana? Huwa yang aslama, yang mustatir, bukan yang jadi taukid. Karena yang jadi fa'il kan? Karena dia mau masukin malah aslama huwa wa aslama abuhu. Kan mau begitu aslinya. Kalau enggak aslama huwa abuhu. Gimana? Nggak masuk. Jadi maktubnya ke huwa yang domir mustatir, yang jadi fa'il. Karena dia maknanya mau jadi fa'il juga. Paham? Kan masuk Islam juga. Baik. Mana lagi tuh hilang lah. Hilang mulu nih baca kitab. Yauma badrin di hari terjadinya perang Badar. Ingat-ingat dzarab itu tempat keterangan waktu atau tempat ketika terjadinya fi'il. Berarti masih ada fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Aslama. Kapan aslamanya? Yauma badrin. Nanti itu. Wa wulida imamuna, dan dilahirkan imam kita radhiyallahu anhu sanata khamsina. Sanata jadi apa ya? Kesya? Jadi dzarab sahih. Mana fiilnya? Wulida, lahirnya tahun 50 plus 100 alias 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Wa tuwfiya, dan wafat yaumal jumu'ati, di hari Jumat, Salkha Rajaba. Salkha itu pertengahan ya. Kalau nggak pertengahan, akhir-akhir, aneh lupa nih. Salkha Rajab. Sanata arba'in wa mi'atain. Tahun 204. Jadi 150 204. 204 kurang 150 berapa ya? 54 ya. Tapi Hijriah. Berarti wafatnya usia 54-an. Ya. Si muda hitungannya kalau gitu. Iya. Iya dulu. Itu ada pertanyaan dulu sebelum Anda tanya Araban. Itu ringkesan di Rosah Madhabiyah namanya. Tapi ringkesan doang. Pelajaran tentang kemadhaban. Nggak ada. Ngantuk. Baik, Anda tanya ya. Dihnan jadi apa dihnan? Kasih dulu. Fahala al-mu'allafu al-hadiru dihnan. Jadi apa menurutnya? Seru juga kayaknya nonton gitu. Maf'ul mutlak. Emang apa fiilnya dihnan? Emang ada fiilnya dihnan? Jamit kan dia? Dihan. Jamit itu kayak bait. Itu jamit. Nggak bisa ditasrifin, nggak ada asal katanya. Masa bata yabitu? Bata yabitu. Masa dari bata yabitu sih? Nginep. Kan bener, bata kan nginep. Bata. Tapi masa iya bata yabitu baitan? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Berarti mustaq dong bait. PR lah tuh. Nggak, udah kotok malmut lah. Jadi yang jadi hal itu biasanya isim fa'il, kalau nggak isim maf'ul, kalau nggak sifat musyabbah. Dihnan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbah. Sandi. Tamis hadir. Dihnan hadir. Dihnan sahih bisa. Benar. Tamis hadir kan tadi baru banget aneh yang ngajar tamis. Apanya masih samar-samar, apanya yang hadir? Tamis hadir. Berarti enggak ketemu. Soalnya gini nih. Wa fahadza al-mu'allaful hadiru. Dan ini kitab yang hadir. Kan ingat nih, kalau yang jadi naat yang bentuknya isim fa'il kan mesti ada fa'ilnya juga. Al-hadir. Fa'ilnya mana al-hadir? Ya isim ya, jadi majrur fi'il. Ingat kan ya?
Mana yang hadir? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Baliknya ke mana? Ke mu'alaf. Berarti kan mu'alaf jelas apa yang hadir. Mu'alafnya, karangannya. Dihnan yang tepat jadi apa? Dhorob. Dhorob makan. Di pikiran. Atau boleh ente bilang begini. Mansubun ala nad'il khafid. Mansub karena mencabut huruf jer. Apa? Fi. Didi juga, dhorob juga aslinya. Ayo fi dhihni. Al-hadiru fi dhihni. Wa huwa lughatan. Sama aja. Ayo wa huwa fil lughati. Ham. Ya, jadi ente mau bilang dhorob silahkan. Ente mau bilang mansub ala nazil khafid silahkan. Ya. Jadi sebenarnya dhorob itu enggak mahdud. Enggak seperti yang kita apalin dulu waktu belajar hiwar, fauqa, tahta, wara'a. Semua kadang bisa jadi dhorob. Yang penting dia bisa menerangkan keterangan tempat ataupun waktu. Dengan cara apa ya? Umpetin ada fi, makna fi di situ. Seakan-akan ada di-nya. Ya enggak? Kan kita artikan di bawah, bukan bawah kan. Karena kita umpetin makna fi. Baik. Terus apalagi ya? Jadi dihnan. Baru nyampe situ. Lalu qala labduhu wa kusra maknahu. Makna i'rabin makna. Siapa ya? Dari Sandi deh. Makna i'rabin. Wa kasuro. Nih. Wazan yang biasanya kalau berupa fi'il yang digunakan untuk sifat. Banyak kan sifat. Kasir itu kan banyak sifat. Fi'il madinya biasanya wazan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu sifat. Ya kan? Maknanya kesifatan, pekerjaan tapi kesifatan gitu. Toba enggak, kalau toba ya tiba enggak. Dan seterusnya, pokoknya begitulah. Jadi apa? Maknahu ya Robin. Lupa. Aywa, dhammah muqaddarah mana'a ahsan. Karena itu alif ya. Bagus. Lagi. Udah, habis itu aja. Nggak usah ya, udah segitu aja. Jadi apa? Aja. Jadi apa? Jadi apa? Al-fahmu. Fa'i. Ya Robin al-fahmu kan bacanya bukan tadi. Jadi apa? Ya Robin. Wa huwa lughatan al-fahmu. Khobar. Mubtadanya? Bagus. Soal ilmu jadi apa? Kasih. Ilmu. Jadi, manut teh? Al-fahmu al-ilmu. Dia adalah paham yang ilmu. Ada juga paham ini maksudnya apa? Paham yang ilmu. Apa ya Sandi? Tahu? Masa? Iya, biarin salah oper.
khobar sahih. Khobar sahih. Asyariyah, Pak jangan asyariyah, al-amaliyah aja. Al-amaliyah. Binaat manut teh. Syariah. Syariat yang ahkam hukum-hukum amal perbuatan. Nah, kalau ini asyariyah, sedikit tentang asyariyah. Asyariyah itu syara, masdar kan? Syara'un kan masdar, bentuk masdar. Ditambahin ya masdariyah namanya. Syariyah, ya-nya ya masdariyah. Gunanya kalau mau jadikan dia sifat, pakai ya masdariyah. Contohnya madrasah. Apa artinya madrasah? Sekolah. Kalau mau tahun pelajaran bersifat kesekolahan di Rosa bukan jangan Saifuddin Saifuddin Madrosi masa Saifuddin Madrosi dia bisa juga sih yang kesekolahan gitu ya sama Saifuddin Matbakhi bisa benar sahih kalau menjadikan sifat buat tertentu padahal itu kan isim bentuk kebendaan kan madrasah tapi bisa dijadikan sifat kan maknawi kok bisa benda dijadikan sesuatu yang maknawi bisa sifatnya seperti sifat benda itu atau tersematkan kepada dia sifat benda itu kesekolahan dan seterusnya tarbiyah memang itu bukan khotob tarbiyah emang masdar robba yurabbi tarbiyatan tamam terus makanya dia jadi naat kan di situ aslinya syariat ini hukum-hukum kesyariatan jadinya gitu adillatiha tafsiliyah jadi apa Kasyah